Bayern Munich terhenti di perempat final Piala Dunia Antar Klub 2025. Hal itu sekaligus menandai akhir kebersamaan Thomas Mueller dengan Die Roten. Bayern kalah 0-2 melawan Paris Saint-Germain di fase 8 besar, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025. Ini menjadi akhir perjalanan 25 tahun Mueller. Raksasa asal Jerman itu mengucapkan rasa terima kasih kepada Mueller di media sosial. Bayern juga mengulas perjalanan sang kapten lewat sebuah artikel di situs resmi klub. Perpisahan Mueller menjadi makin tidak menyenangkan karena Jamal Musiala patah tulang fibula. Bintang muda asal Jerman itu pun harus absen panjang. Trent Alexander-Arnold kembali bikin assist kala Real Madrid mendepak Borussia Dortmund. Ini assist kedua beruntun darinya. Bagi Trent, itu adalah kontribusi assist keduanya setelah saat melawan Juventus di babak 16 besar. 2 assist dari 5 pertandingan pertama niscaya bukan catatan yang buruk. Seiring torehannya yang bertambah maka makin ringan pula tekanan di pundaknya. Meski datang dari klub sebesar Liverpool, ia didatangkan dengan ekspektasi tinggi sebagai andalan baru di sisi kanan raksasa Spanyol itu. Trent menyebut start baik ini tak lepas dari proses penyesuaiannya yang mulus dengan rekan-rekan setim. Ia berharap assist bisa terus mengalir dari kakinya. Luka Modric akan gabung ke AC Milan selepas Piala Dunia Antar Klub 2025. Toni Kroos yakin, Modric tidak akan kehilangan kualitasnya meski sudah dekati usia 40 tahun. Luka Modric jadi amunisi baru AC Milan untuk musim 2025-2026. Modric datang ke sana, setelahnya kontraknya habis dengan Real Madrid selepas ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Luka Modric sudah berusia 40 tahun, usia senja bagi seorang pesepak bola. Apalagi nanti adalah debutnya di Serie A, liga yang baru, akankah Modric sanggup main di level tertinggi? Rekan setim Modric di Real Madrid, Toni Kroos percaya betul kalau Modric tidak akan kehilangan kualitasnya. Kroos yakin, Modric bisa berikan perbedaan. Kepindahan Kyle Walker dari Manchester City ke Burnley sudah resmi terwujud. Walker teken kontrak 2 tahun dengan klub promosi Premier League tersebut. "Aku gembira berada di sini," ujar Walker setelah menuntaskan kepindahannya tersebut, seperti dikutip Mirror. Di Burnley, Kyle Walker akan reuni dengan Scott Parker yang pernah menjadi rekan satu timnya di Tottenham Hotspur. Parker melatih Burnley sejak musim panas 2024. Pakar sepak bola legendaris Inggris, Gary Lineker, baru-baru ini memberikan masukan berharga untuk Manchester United. Menurutnya, setan merah patut mempertimbangkan untuk memboyong Serhou Guirassy dari Borussia Dortmund guna memperkuat lini serang mereka. Dalam podcast The Rest is Football, Lineker menyebut Manchester United perlu serius mempertimbangkan Guirassy sebagai opsi striker baru. Menurutnya, penyerang asal Gini itu memiliki performa mengesankan dan bisa menjadi jawaban atas masalah lini serang Man United musim depan. Rekomendasi Lineker ini bukan tanpa alasan. Ia menilai Guirassy memiliki kemampuan di atas rata-rata sebagai seorang striker. Alhasil Lineker yakin sang striker bisa langsung memberikan dampak positif bagi Man United ketika ia pindah ke Old Trafford nanti. Namun, MU tidak akan mudah mendapatkan tanda tangan Guirassy. Striker berusia 28 tahun itu masih terikat kontrak dengan Borussia Dortmund hingga 2028. Klub Bundesliga tersebut diperkirakan baru akan melepasnya dengan harga sekitar 60 juta euro. Arsenal dikabarkan selangkah lagi mendapatkan Victor Gyökeres. Negosiasi dengan Sporting berjalan cepat dan kesepakatan personal dengan Gyökeres sudah terjalin. Berdasarkan laporan dari jurnalis spesialis transfer Fabrizio Romano, negosiasi Arsenal Sporting berjalan lancar dalam 2 hari terakhir. Pembicaraan pun berkembang dengan cepat dan kesepakatan bisa terwujud dalam waktu dekat. Hal ini tak lepas dari keberhasilan Arsenal mengunci kesepakatan personal dengan Gyökeres. Penyerang 27 tahun itu sudah menyepakati sepenuhnya tawaran kontrak jangka panjang dari Meriam London. Gyökeres juga sudah mengungkapkan hasratnya untuk gabung Arsenal ke Sporting. Mantan pemain Brighton dan Hove Albion tersebut memang sudah bulat tekad untuk mencoba tantangan baru, bahkan sempat bersitegang dengan Presiden Sporting soal banderolnya. Martin Zubimendi resmi jadi pemain Arsenal. The Gunners mengumumkannya sebagai pemain baru kedua di musim panas ini. Kepindahan Zubimendi ke Arsenal memang sudah diperkirakan, dengan kesepakatan personal telah terjalin sejak awal tahun. Klub London Utara itu kemudian menyelesaikan penebusan kontrak si pemain di Real Sociedad senilai 51,7 juta pound. Transfer itu tuntas juga pada Minggu tanggal 6 Juli tahun 2025, malam WIB, setelah Zubimendi menekan kontrak jangka panjang. Ia akan mengenakan nomor punggung 36. Joao Felix sedang mencari tempat berlabuh baru setelah tersisih di Chelsea. Ia membuka kemungkinan pulang ke klub pertamanya, Benfica. Joao Felix tak masuk proyeksi skuad Chelsea untuk musim depan.
Pemain 25 tahun itu bahkan tak dibawa ke Piala Dunia Antar Klub 2025 sementara The Blues menunggu tawaran. Musim lalu, ia dipinjamkan ke AC Milan pada paruh kedua musim. Itu adalah masa peminjaman ketiga sepanjang karir Felix sejauh ini. Semasa masih dimiliki Atletico Madrid, ia juga pernah dipinjamkan ke Chelsea lalu ke Barcelona. Chelsea kemudian membelinya pada musim panas tahun lalu, akan tetapi kini tak berniat lagi mempertahankannya. Kesulitan bersinar dan menetap di satu klub, Felix kini buta tentang masa depannya. Salah satu jalan yang mungkin ia tempuh adalah kembali ke Benfica. Benfica adalah klub yang mengorbitkan Felix, sekaligus klub profesional pertamanya. Penampilan semusimnya di tim utama Benfica yang kemudian membuat Atletico kepincut dan menebusnya seharga 126 juta euro. Mengingat sekarang Benfica dilatih Bruno Lage, pria yang dulu menangani Felix di klub tersebut hingga juara Liga Portugal 2018-2019, menjadi pertimbangan utamanya. Sosok Ole Romeni menjadi sorotan usai pertandingan panas antara Oxford United vs Liga Indonesia All-Star dalam ajang Piala Presiden 2025. Tak hanya tampil solid di atas lapangan, striker timnas Indonesia ini menunjukkan gestur simpatik yang mencuri perhatian publik di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Minggu tanggal 6 Juli tahun 2025, malam WIB. Begitu laga berakhir, Romeni menjadi pemain terakhir yang meninggalkan lapangan. Ia terlebih dulu menghampiri bangku cadangan tim All-Star untuk menyalami pelatih dan pemain lawan. Setelahnya, Romeni menyapa penonton, bertepuk tangan, dan menepuk dada sebagai bentuk apresiasi atas dukungan supporter. Ia bahkan membagikan souvenir kepada fans yang beruntung sebelum akhirnya menuju lorong ruang ganti untuk merayakan kemenangan besar timnya. Transfer Pablo Torre ke RCD Mallorca kini tinggal menunggu waktu. Gelandang muda milik Barcelona tersebut dipastikan akan melanjutkan kariernya bersama klub asal Kepulauan Balearik dengan mahar sekitar 5 juta euro, sebagaimana dikonfirmasi oleh jurnalis terpercaya Fabrizio Romano lewat pernyataan khasnya, "Here we go." Menurut laporan terbaru dari Diario AS, Pablo Torre dijadwalkan tiba di Palma de Mallorca dalam waktu dekat guna menyelesaikan proses transfer. Setibanya di sana, pemain berusia 21 tahun itu akan menjalani tes medis sebagai tahap akhir sebelum pengumuman resmi dilakukan. Barcelona sendiri diyakini akan meresmikan kesepakatan ini pada Senin atau Selasa, dengan hari Senin disebut sebagai opsi yang paling memungkinkan. Meski dilepas secara permanen, Barcelona tidak sepenuhnya kehilangan kendali atas masa depan Torre. Beberapa klausul penting tertanam dalam kontrak transfer ini. Opsi pembelian kembali dengan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Klausul 50% penjualan selanjutnya, artinya jika Mallorca menjual Torre di masa depan, separuh nilai transfernya akan masuk ke kas Barca. Kedua klausul ini menunjukkan bahwa Blaugrana masih mempercayai potensi besar sang gelandang, dan siap membawanya pulang jika ia mampu menunjukkan performa impresif di level tertinggi. Martin Zubimendi memang membidik Arsenal sejak mengambil keputusan hengkang dari Real Sociedad. Dia merasa gaya mainnya cocok bersama Meriam London. Begitu saya memutuskan untuk hengkang, saya langsung mengarahkan perhatian saya ke Arsenal karena saya pikir gaya bermain mereka cocok untuk saya, kata Zubimendi yang dikutip dari situs resmi Arsenal. Ini adalah tim yang muda, bermotivasi tinggi, dan ambisius. Mereka telah menunjukkan potensi mereka baru-baru ini. Begitu Anda menginjakkan kaki di sini, Anda menyadari betapa besarnya klub dan tim ini, sambungnya. Barcelona masih tunggu tawaran resmi Inter Milan yang sebelumnya dikabarkan tertarik pada kiper yang tak lagi mereka minati, Marc-Andre ter Stegen. Fabrizio Romano belum lama ini membantah klaim Inter yang telah ajukan permintaan untuk ter Stegen. Menurut pakar transfer asal Italia itu, belum ada kontak antara Inter dan Barca terkait transfer kiper berusia 33 tahun itu. Faktanya, Inter bahkan belum menghubungi ter Stegen untuk kemungkinan pindah ke klub bola Italia tersebut musim panas ini. Ketertarikan Inter terhadap ter Stegen muncul setelah adanya rencana untuk menggantikan Yann Sommer, yang kontraknya bersama Nerazzurri akan berakhir di penghujung musim depan. Namun, ter Stegen tak akan tinggalkan Barca dengan mudah, dan diberitakan sudah ajukan serangkaian syarat untuknya tinggalkan klub bola asal Katalan itu. Penyerang Real Madrid, Rodrigo Gus, hanya ingin pindah ke Arsenal, jika ia hengkang dari Bernabeu di bursa transfer musim panas ini. Menurut Hand of Arsenal, Rodrigo telah memilih destinasi pilihannya, jika ia benar-benar tinggalkan Real Madrid musim panas ini. Laporan itu ungkapkan, pemain internasional Brasil tersebut bertekad pindah ke Emirates Stadium jika ia hengkang dari Real Madrid. Pada kenyataannya, Rodrigo menganggap pindah ke Arsenal sebagai prioritas utama dan hal sama telah diinformasikan kepada para perantara klub-klub Arab Saudi yang juga menginginkannya. Hal ini cukup signifikan dan bisa menjadi tanda-tanda nyata pertama, jika Rodrigo juga mempertimbangkan untuk tinggalkan Bernabeu setelah tahun yang sulit di klub tersebut.
Newcastle United tengah menyusun langkah untuk mengamankan jasa winger PSV Eindhoven, Johan Bakayoko, dalam bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Football Insider, sang pemain terbuka untuk pindah ke St. James Park, membuka peluang besar bagi The Magpies untuk merekrutnya. Newcastle telah mengalami beberapa kegagalan dalam bursa transfer sejauh ini, karena sejumlah target utama mereka memilih klub lain atau dibanderol terlalu mahal. Namun, Bakayoko kini jadi opsi realistis mengingat situasi kontraknya. Pemain berusia 22 tahun itu baru saja membawa PSV menjadi juara Eredivisie 2024/25, dan kini memasuki tahun terakhir dalam kontraknya. PSV sebelumnya menolak menjual Bakayoko pada Januari lalu meski Newcastle sudah menunjukkan minat kuat. Namun kini, dengan kontraknya yang tersisa setahun, harga jualnya diperkirakan jauh lebih murah dibandingkan banderol 40 juta pound tahun lalu. Manchester United mendapat kabar menggembirakan dalam upaya merekrut Tyler Dibling. Southampton dikabarkan bersedia menjual wonderkid mereka dengan harga lebih terjangkau musim panas ini. Laporan tersebut mengungkapkan Southampton bersedia menjual Dibling dengan harga lebih murah dari sebelumnya. Awalnya The Saints memasang harga fantastis untuk pemain 19 tahun tersebut, mahar sekitar 100 juta pounds mereka labeli untuk winger muda mereka. Namun kini mereka berubah pikiran. Southampton hanya meminta sekitar 50 juta pounds untuk melepas sang pemain. Meski tertarik, Manchester United dikabarkan tidak menjadikan Dibling sebagai prioritas utama. MU saat ini lebih fokus pada perekrutan striker, gelandang, dan bek untuk memperkuat skuad mereka musim depan. Namun potensi harga yang lebih terjangkau mungkin bisa mengubah situasi. Kabar terbaru seputar masa depan Victor Osimhen kembali mencuat. Striker Napoli ini sedang diupayakan oleh agennya untuk bisa bergabung dengan Manchester United. Menurut sumber tersebut, Osimhen memang menjadikan Manchester United sebagai tujuan utamanya di bursa transfer kali ini. Striker berusia 25 tahun ini sudah lama bercita-cita bermain di Inggris. Ia ingin membuktikan kemampuannya di kompetisi terbaik Liga Premier. Kekagumannya pada Manchester United juga menjadi faktor penting. Kabarnya, Osimhen bahkan bersedia bergabung meski MU tak bermain di kompetisi Eropa musim depan. Laporan tersebut menyebutkan keseriusan Osimhen untuk pindah ke Old Trafford. Ia telah meminta agennya untuk memaksimalkan upaya transfer ini. Agen Osimhen dikabarkan sudah melakukan pertemuan dengan manajemen Manchester United. Mereka saat ini sedang dalam proses negosiasi yang cukup alot. Meski masih ada kendala, sang agen dikabarkan akan terus berusaha agar kliennya bisa mengenakan seragam setan merah musim depan. Pemain Bayern Munich Jamal Musiala mengalami cedera horor di Piala Dunia Antarklub 2025. Musiala diperkirakan bisa absen hingga separuh musim. Menurut laporan BILD, diagnosis awal menyatakan Jamal Musiala mengalami patah tulang fibula di bagian kaki kiri, dengan tambahan cedera pada bagian ligamen. Perkiraan awal mengindikasikan Musiala akan absen sekitar 4-5 bulan, sebut media Jerman tersebut. Terkait dengan diagnosis tersebut, media Tribuna pun menambahkan bahwa sangat kecil kemungkinan pesepak bola berusia 22 tahun itu bisa kembali bermain secara kompetitif di tahun 2025 ini.